letupan dari Bu Menteri yang melaporkan ada 21 juta data kemiskinan bermasalah, saya kira ini perlu kita clearkan, sehingga pertanyaan was-was atau prasangka-prasangka dari masyarakat yang penerima manfaat itu tidak ketar-ketir, Bu Menteri. Jangan-jangan saya ini coret, jangan-jangan saya masih berhak tapi kena coret. Nah, ini mungkin parameter atau basis dari Kementerian Sosial untuk mengatakan bahwa ada 21 juta data itu bermasalah, perlu kita clearkan. Karena sebentar lagi kita akan membahas anggaran. Kalau memang 21 juta itu bermasalah, tentu akan berakibat dengan pengurangan anggaran. Atau mungkin tidak dikurangi, tapi kita, karena antrinya banyak, saya tahu Bu Menteri, yang mendapatkan manfaat itu masih sangat terbatas, yang antrinya memang panjang. Nah, mungkin dengan perapian data itu, yang sama sekali belum tersentuh selama ini berhak mendapatkan, bisa kita masukkan untuk penerimaan manfaat. Jadi permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM Bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian, ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK, didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran DTKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field. Jadi seperti itu. Ini presentasinya BPKP, hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial. Cleansing data nasional 2020 NIK ganda, NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos. Cleansing data bansos APBD 2020 menerima lebih dari satu jenis bansos. KPM ganda, jadi keluarga penerima manfaat ganda. Kemudian ini ada datanya lengkap dari BPKP. Kemudian monitoring data salur, jadi data di DTKS itu ada 150 juta lebih, 155 juta di DTKS. Kemudian ini yang disalurkan itu berapa? Nah, ini monitoring terhadap data salur. Jadi tidak semua 155 juta ini menerima. Jadi ada yang sebagian disalurkan dan ada yang belum. Ada yang tidak. Kemudian disampaikan oleh monitoring data salur bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP, NIK tidak padan antara pusat dan daerah. Kendala akses ke 6MG dan Dukcapil kurang sarpras termasuk jaringan internet. SDM terbatas dan kurangnya sosialisasi cara perbaikan. Kemudian rekomendasi BPKP, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan atas akurasi data bansos. Pengawasan BST menerima lebih dari satu jenis bansos. Jadi ada PKH, kartu sembako, BLT DD dan
Bansos Pemda. Kemudian yang kedua adalah KPM ganda, artinya keluarga menerima manfaat ganda. Tidak tepat sasaran, jadi KPM ganda itu bisa satu kakak nerima lebih dari satu. Jadi bisa nerima dua, bahkan ada yang bisa nerima tiga, satu keluarga. Kemudian KPM meninggal, KPM pindah dan tidak ditemukan. Kemudian NIK invalid, nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian pengawasan bansos beras, KPM ganda, jadi yang tadi kami sampaikan, jadi satu keluarga bisa terima dua atau tiga. Kemudian NIK invalid, nanti kami bisa jelaskan NIK-nya invalid seperti apa. Kemudian pengawasan PKH, jadi tidak memiliki komponen PKH. Tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Jadi tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Kemudian KPM ganda, sekali lagi KPM ganda, kemudian NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos, BST atau BLT. Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya? 2020 bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT, tapi tidak boleh satu keluarga itu nerima dua jenis bantuan. Jadi PKH misalkan satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST, seperti itu. Jadi di aturan Kemensos 2020. Kemudian pengawasan BPNT, KPM ganda, ini yang tadi kami sampaikan. Kemudian NIK invalid, kemudian menerima lebih dari satu jenis bansos, ini yang tadi kami maksudkan, BSE dan atau BLT. Kemudian ini rangkumannya tidak usah saya. Jadi rangkuman dari temuan surat BPKP tentang perkembangan pengujian dalam sinkronisasi data usulan penerima BST 11 Mei 2020, yaitu pengujian mencakup 216 dari 503 kabupaten kota. Jumlah KK dalam DTKS pada 216 Pemkab kabupaten kota sebanyak 3.440.000 sekian. Usulan Pemda non DTKS sebanyak 3.022.000 sekian. Ditemukan sebanyak 1.524.000 sekian KK telah terdaftar di DTKS dan sebanyak 127.000 sekian KK merupakan data ganda dan data invalid. Sehingga usulan bersih Pemkab Ganda hanya sebanyak 1.369.000 sekian KK. Dengan demikian jumlah KK yang membutuhkan bansos pada 216 Pemkab kota sebanyak 1.369.000 sekian. Dari 4.800.000 sekian tersebut, kuota yang tersedia untuk disalurkan adalah 3.311.000 sekian, sehingga masih terdapat 1.498 belum dicakup oleh BST. Kemudian laporan BPK terkait LHP kepatuhan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. Terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.000 sekian. Nama kosong sebanyak 5.702 RT. Dan NIK ganda sebanyak 86.000 sekian ART. Pada DTKS penetapan Januari 2020, terdapat data identitas penerima bansos PKH berupa nomor identitas kependudukan NIK ganda pada setiap tahap atau bulan penyaluran bansos sebanyak 748.000 sekian KPM dengan penyaluran bansos sebesar 240.988 juta sekian. Bantuan program sembako disalurkan pada 593.163 KPM yang memiliki NIK ganda dan 2.087.000 sekian KPM yang memiliki NIK yang tidak valid. Bantuan program sembako disalurkan pada 1.035.000 sekian KPM ganda identik
nanti kami bisa tunjukkan identik itu seperti apa. Kemudian 569, 93 KPM ganda dalam keluarga. Jadi tadi yang saya sebutkan dalam keluarga, karena satu keluarga bisa menerima dua. Jadi misalkan bapak, suami atau bapak dengan anak, itu nerima dari satu kakak. Dalam satu kakak bisa nerima lebih dari 2 bansos. Ini yang tidak boleh di aturan Kemensos. Yang memiliki nik ganda dan 239.000 sekian KPN yang memiliki nik tidak valid. Yang ketiga, surat edaran KPK tanggal 29 April 2020. Pemadanan DTKS dengan data Dukcapil di Kemendagri, UPDjen Dukcapil berdasarkan nomor induk kependudukan. Perbaikan ketepatan status PM dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifali. KL dan Pemda dapat melakukan pendataan di lapangan. KL dan Pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk menjamin keterbukaan, meningkatkan peran serta masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengaduan dan membuka informasi tindak lanjutnya. Surat hasil kajian KPK terhadap pengelolaan bantuan sosial tanggal 3 Desember 2020. Akurasi data penerima bantuan sosial, kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data. Jadi kenapa kemudian kami nyampaikan, karena ini adalah hasil temuan KPK. Kemudian penyaluran bansos beras, sinkronisasi program bansos, waktu perencanaan dan implementasi, serta mitigasi risiko. Berdasarkan hasil pemadanan DTKS penetapan Januari 20 dari Kemensos dengan data nik pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dilakukan pada bulan Juni 2020, dari 97 juta sekian data yang dipadankan masih terdapat 17,28% data yang tidak padan dengan nik Dukcapil atau sebesar 16 juta sekian data. Sementara dari 82,72% DTKS yang sudah padan masih terdapat 1,06 juta data ganda dan 234.000 data yang sudah meninggal. Dan dari DTKS yang sudah padan dengan nik masih teridentifikasi 17.700.000 sekian anggota keluarga inti lainnya, baik kepala keluarga. Jadi ini suami istri, anak yang susu tidak termasuk di dalam DTKS, maksudnya tidak ada di dalam DTKS. Kemudian 8,84% data penerima program PKH khususnya pengurus kartu tidak berasal dari DTKS. Nanti akan kami jelaskan kenapa demikian. Atau sejumlah 884.000 sekian KPM keluarga penerima manfaat. 5,76 persen data penerima program BPNT kartu sembako tidak berasal dari DTKS. 26,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak berasal dari DTKS dan 10,3 juta jiwa yang terdapat pada DTKS belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan diketahui sekitar 600.000 jiwa dalam DTKS terdaftar sebagai peserta semen pekerja penerima upah penyelenggara negara. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih didapati data ganda pada menerima bantuan sembako. Berdasarkan pengelolaan data bantuan sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah, masih ditemukan penerima bansos reguler menerima bantuan terkait dengan penanganan COVID-19, seperti bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi menerima ganda. Memperbaiki akurasi data TKS antara dengan cara melakukan pemadanan dengan Kemendagri sebelum penetapan DTKS untuk memperbarui data terkait lahir, mati, dan pindah. Melakukan perbaikan tata kelola internal, mengintegrasikan data salur bansos terpadu di internal Kemensos, yaitu penetapan penerima PKH dan BPNT dan DTKS di Pusdatin Kemensos. Jadi kami perlu jelaskan di awal, Pak, ini ada DTKS, kemudian ini ada data PKH sendiri dikelola oleh Ditjen Lijamsos, kemudian ini ada data BST, kemudian ini ada data BPNT. Jadi kenapa daerah mengusulkan ke Sikenji, itu kenapa tidak masuk begini?
karena memang tidak ada koneksinya antara Jadi inilah yang kemudian kemarin kita tertibkan, Pak. Saya melakukan penertiban ini dan sekarang alhamdulillah sudah 1. Jadi data DTKS akan digunakan untuk 3 jenis bantuan ini. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi kalau ada usulan masuk daerah, itu masuk DTKS, kemudian DTKS menyerahkan data itu ke 2 bantuan sekarang. Dulu kemarin 3, sekarang 2. Jadi BPNT dan PKH. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa permintaan dari KPK seperti itu. Kemudian berikutnya, menjadikan pada NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial yang ditulangkan dalam perjanjian kerjasama dengan himpunan bank milik negara sebagai penyalur bansos. Mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial di masa pandemi COVID dalam satu basis data. Kemudian belum tersedia akses publik 1 pintu terhadap data penerima bansos. Ini yang kenapa kemudian kita hanya dari DTKS nanti ke depannya penerima ini. Jadi daerah mengusahakan lewat DTKS, kemudian baru digunakan untuk BPNT dan PKH. Kemudian menjadikan HTP cek bansos SI Kemsos Go ID sebagai platform sumber data. Kemudian memastikan vendor penyalur bansos menyediakan dashboard informasi penyaluran untuk monitoring dan evaluasi pengambilan keputusan. Jadi atas dasar ini saat ini kami sedang menyiapkan, Pak, data koneksitas dengan data di Dukcapil supaya daerah juga bebannya tidak berat. Jadi kami akan bangun fiber optik yang besar dengan Dukcapil, dengan Kementerian Keuangan, dan nanti kita juga minta Himbara. Sehingga ada dashboard khusus yang untuk penanganan ini. Kemudian akibat dari regulasi yang tidak sinkron, maka terdapat beberapa kali pemutakhiran data antara DTKS dan pemutakhiran program bantuan sosial di lapangan keluarga yang sama bisa dimutakhirkan sampai 3-4 kali. DTKS, PKH, PBI, BPNT. Padahal yang terpenting dan terutama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program bantuan berdasarkan DTKS. Rencana pemutakhiran DTKS serempak diprogramkan pada tahun 2021 dengan pendekatan sentralistik. Penyelenggara adalah Kementerian Sosial sendiri di bawah Pusdaten Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Data terbaru Juli 2020 di Kemensos menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan pemutakhiran DTKS dengan kategori sebagai berikut. 406 pemerintah daerah melakukan finalisasi data, di mana 331 pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10% jumlah DTKS-nya. 63 pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020. 48 pemerintah daerah belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menggugah partisipasi Pemda untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data DTKS. Di dinamika lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 4020 tentang pedoman penyusunan kerja rencana daerah 2021 yang sudah mewajibkan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. Sampling yang kami lakukan terhadap 81 Pemda menyatakan bahwa 68% atau 55 Pemda sudah menganggarkan dana APBD untuk pendataan. Verifikasi dan validasi DTKS pada tahun 2021 selaras dengan Permendagri 40/2020. Efisiensi anggaran untuk program pemutakhiran 2021 akan terjadi sebesar 581 miliar rupiah. Rincian rencana rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kemensos tahun 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan dan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan Pemda untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial tahun 2020.
Program Kemensos menganggarkan rata-rata per data Rp30.218 dibandingkan dengan anggaran Pemda Rp16.272 per data. Melakukan harmonisasi kebijakan khususnya Permensos terkait pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan dengan menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Memperhitungkan kembali risiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi dengan alokasi dana untuk Pemda masing-masing, maka inefisiensi tercapai dan keberlanjutan pemutakhiran data akan terjamin karena adanya rasa kepemilikan data oleh pemerintah daerah. Surat rekomendasi Stranas PK untuk perbaikan DTS 11 Desember 2020. Temuan NIK Padan hanya 75,6%. Dari data yang berhasil dipadankan terdapat 111.000 sekian telah meninggal. Terdapat 9.800 sekian data tidak bisa dipadankan karena anomali nama kosong. Terdapat 1.700.000 sekian NIK dan nama ganda. Terdapat 98.000 sekian data ganda, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama ibu. Rekomendasi menghapus anomali nama kosong, menyesuaikan DTKS dengan data kependudukan yang berhasil dipadankan, termasuk mengisi elemen data kosong, memastikan penggabungan program bantuan yang diberikan kepada data ganda. Jadi yang tadi 3 bantuan itu Pak diminta untuk kita menjadikan satu data. Jadi yang ini bermaksudnya seperti itu dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu saat ini. Kemudian merumuskan solusi perbaikan data 22 juta sekian, jadi lebih besar dibandingkan data kami Pak sebetulnya. Kemudian ini temuan-temuan arsip, pemeriksaan arsip. Ya, kemudian upaya yang kita lakukan. Jadi ini peta di mana tadi ada yang data menerima, tadi kami sampaikan ada yang menerima ini berangkat dari data salur Pak. Jadi bukan data DTKS yang 155 juta. Jadi kami punya data 155 juta yang saat ini sedang kami proses pemadamannya dengan Dukcapil Kependudukan. Nah ini adalah data salur, kami menganalisa data yang sudah pernah disalurkan. Jadi jumlahnya kurang lebih 56 juta kurang lebih yang sudah pernah disalurkan. Kemudian ada yang perlu kita lakukan adalah jadi penyatuan 4 pulau data. Jadi yang tadi kami sampaikan ada DTKS, ada PKH, ada BPNT dan ada BST. Sehingga kami jaduk satukan supaya akhirnya terjadilah itu yang tadi keluar. Kenapa kemudian keluar akhirnya 21 juta itu. Nah, di New DTKS 1 April 2020, kemudian menegakkan kriteria data PM Padan Dukcapil, kecuali Papua karena masih banyak belum direkam perekaman, kemudian Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, NTT, jadi ini pertimbangannya kenapa kita karena masih banyak yang ada di atas gunung-gunung belum kita data. Ini kita akan lakukan upaya terus untuk pendataan. Kami minta bantuan, ada beberapa perguruan tinggi yang membantu, termasuk di Papua untuk kemudian keluarga suku anak dalam, KAT. Kemudian PM Tunggal, jadi PM Tunggal itu satu keluarga, jadi satu keluarga, jadi kan satu keluarga itu ada suami, anak gitu. Nah ini penyatuan PM yang kita lakukan karena ada yang satu keluarga itu nerima 2 atau 3 bantuan yang tadi saya sampaikan. Kemudian data bansos per KPN tunggal. Kemudian bansos tidak overlap kecuali PKH, ini peraturan Permensos, saya belum membuat peraturan baru Pak, ini peraturan Permensos yang lama. Jadi kecuali PKH dan BPNT itu boleh di Permensos yang lama. Tapi kalau PKH, BPNT dan BST nggak boleh. 3 nggak boleh. Atau PKH 2, BPNT 2, atau BST
BPNT dan BST nggak boleh. Itu aturan Permensos yang lama. Saya belum merevisi ini. Kemudian pembenahan proses. Semua bansos menggunakan data New DTKS yang sudah padan dengan kependudukan, kecuali 6 daerah tadi, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan KAT. Kemudian periodisasi bulanan penetapan DTKS, jadi kita tetapkan tiap bulan. Jadi minggu kita rutin Pak, mulai Januari, minggu ketiga kita lakukan rapat dengan Himbara dan Kementerian Keuangan dan Bappenas, juga dengan BPKP, dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan kepolisian. Itu rutin kita rapatkan tiap bulan karena untuk persiapan pencairan bulan berikutnya. Sehingga dengan Dukcapil, sehingga kita ketahuan kalau mereka meninggal bulan lalu, maka kemudian ini prosesnya seperti apa gitu. Seperti itu. Kemudian usulan dari daerah, jadi ini usulan dari daerah, kita menampung usulan daerah. Kurang lebih mulai bulan Januari sampai dengan kemarin kita tutup bulan April, kurang lebih ada 7.000 usulan baru dari daerah. 7 juta, 7 juta. Kemudian rekonsiliasi hasil penyaluran ke New DTKS. Jadi ini rekon rutin dengan bank penyalur dan PT Pos. Kemudian peningkatan inklusi dan akuntabilitas informasi publik melalui web cek bansos. Dengan ini kita rencanakan 1 Januari ini 1 Juni itu akan menggunakan mobile apps. Jadi bisa digunakan pakai handphone, apakah dia terima, dan nanti ada usulan mandiri, dia bisa mengusulkan. Kenapa? Karena di bawah juga kita mendengar usulannya, ada yang dipilih temennya apa gitu. Nah, tapi nanti akan tetap ada verifalinya di lapangan. Kemudian ada verifikasi diperkuat oleh proses QA, question and answer, kemudian sanggahan atas kelayakan penerima bansos. Jadi siapapun boleh menyanggah. Kalau misalkan ini tidak berhak, itu dia boleh nyampaikan. Kenapa? Jadi kami terima surat, sekarang ini kami tindak lanjuti dengan Kejaksaan Agung, dengan BPK. Ini ada malah yang sudah masuk ke apa namanya? Investigasi, Pak. Investigasi itu nanti bisa disanggah. Jadi kalau dia tidak layak, maka boleh siapapun menyanggah. Seperti itu. Nah, kemudian pemantauan progres salur oleh PM. Jadi penerima manfaat juga bisa mengecek apakah mereka sudah disalurkan apa belum. Karena nyon sewu kan ada di kami. Kemudian kami kirim ke Kementerian Keuangan. Kami juga akan membuat jaringan dengan Kementerian Keuangan. Alhamdulillah sudah dibuka. Nah, kemudian itu ke bank atau ke PT Pos. Permasalahannya adalah apakah dari bank itu sudah disalurkan. Maka kemudian dia boleh mengkomplain kalau misalkan saya kok belum cair gitu, dengan cukup dengan mobile apps. Jadi bisa dengan handphone seperti itu. Nanti ke depannya. Kemudian saat ini kondisinya adalah, jadi saya mengirim surat ke kepala daerah untuk perbaikan data yang kurang dari 50%. Jadi Pemda boleh mengajukan perbaikan data. Kalau dia tidak berkenan atau ini tidak layak menerima bantuan, maka dia boleh nyampaikan ke kita. Nanti akan ada jumlahnya, berapa yang ditolak, di denial, tidak layakkan oleh Pemda ada. Menurut Pemda ini tidak layak karena di Perpres berapa ya? Yang harus dari daerah data itu. Undang-Undang 13/2011 bahwa data itu harus dari daerah. Jadi data untuk menerima itu harus dari daerah usulannya. Jadi kami pegang itu. Kemudian surat Mensos tanggal 25 Maret. Jadi tanggal 12 Maret, kemudian 25 Maret kami kirim surat, kemudian 19 April. Jadi khusus untuk daerah-daerah yang kurang dari 50% kita turun, Pak. Ada di beberapa daerah kita bantu untuk bagaimana
percepatan validasi itu minimal padan dengan Dukcapil, minimal itu. Jadi kemudian setelah itu daerah harus wajib untuk memverifikasi apakah ini sudah layak atau tidak. Untuk data yang meninggal kami sudah connect dengan data kependudukan. Permasalahannya memang tidak semua daerah itu connect dengan data kependudukan. Maksudnya kalau meninggal lapor atau kalau pindah itu lapor, nggak ada. Itu ada yang seperti itu bentuknya. Sehingga kita masih carikan data, tapi nanti masyarakat yang pindah itu bisa menyampaikan informasi lewat ini tadi, cek data DTKS itu. Jadi mereka bisa lapor. Kemudian perbaikan data lebih besar 2.274 Pemda dengan surat Mensos, jadi untuk pemadanan. Kemudian tanggal 25 Maret untuk verifikasi kelayakan dan pemadanan data kependudukan. Permohonan penghapusan, ini yang tadi saya sampaikan, jadi daerah tidak layak, menyampaikan tidak layak. Itu mereka nyampaikan kepada kita, nanti datanya ada. Kemudian pengajuan usulan data baru, nanti akan saya tunjukkan bentuknya. Jadi nanti ke depan Bapak, diumumkan data, diumumkan ke publik, 48 juta. 48 juta padan Dukcapil. Ini yang kita verifikasi karena data salur. Kemudian update data tiap bulan, proses dari RT RW, Bapak Ibu nanti bisa melihat itu, kita akan buka semua transparansi dari RT RW sampai daerah. Kemudian semua bisa melihat. Kemudian penjamin kualitas kalau ada perbedaan dari RT RW kemudian masyarakat, ada perbedaan dari daerah, maka nanti verifikasi kami sudah kerjasama dengan Kemendikbud untuk membuat kampus merdeka. Kami diberikan 20 SKS untuk nanti para mahasiswa itu membantu untuk daerah dan masyarakat kalau dia ingin menginput atau dia mengusulkan dirinya untuk penerima bantuan sosial. Kemudian perbaikan data, jadi melalui parameter kemiskinan, bencana, dan sebagainya. Jadi yang kami masukkan Pak, itu yang baru, itu adalah bencana. Kemudian realisasi mingguan, ini kalau ada yang meninggal dan sebagainya. Kemudian lahir, mati, pindah, datang. Jadi kalau dia lahir, misalkan orang miskin, dia lahir, nanti ke depan bisa diupdate data itu dengan data kalau dia masuk PKH. Misalkan dulunya anaknya 1, kemudian dia punya anak 2. Nah itu kan item di PKH itu sangat, orientasinya sangat keluarga. Jadi maka dia bisa mengajukan tambahan itu. Termasuk data kalau dia misalkan dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA, maka kemudian dia berhak untuk mengajukan itu, tambahan indeks. Seperti itu. Jadi ini lahir, mati, pindah, datang. Jadi dia boleh saya nyampaikan kalau saya pindah, maka saya diterimakan di sini. Karena selama ini kesulitan, daerah pun kesulitan, bank pun kesulitan, PT Pos juga kesulitan, karena mereka tidak memberitahu pindah kemana. Sehingga kita sulit untuk melakukan itu. Jadi ini nanti saya akan tunjukkan, jadi data tidur, bukan saya hapus Pak, karena nanti kalau yang meninggal dihapus, nanti dijebol, kita nggak tahu mohon maaf, saya pernah jadi saksi di DKI sini, ada data orang meninggal. Kenapa meninggal? Karena dipakai untuk bobol bank. Jadi kenapa ini kita tidak hapus, kita tidurkan, kita bisa keluarkan sekarang pun, tapi harus ada SOP-nya saat membuka ini. Karena kalau nanti terjadi sesuatu, maka kita bisa buka data ini. Jadi itu pernah terjadi, karena itu kenapa saya katakan bukan dihapus, tapi ditidurkan. Karena kalau dihapus, nanti kalau ada tracknya itu, dia kemudian contohnya begini misalkan, kalau dihapus,
dia udah meninggal. Bisa saja karena kami tidak punya data yang awal, misalkan kejadiannya sebelum ada pelaporan dari Dukcapil dihidupkan lagi. Karena tadi, nah kalau ada itu maka kemudian secara otomatis dia akan linkage gitu. Oh ini udah meninggal datanya. Seperti itu, secara teori bisa Pak. Secara teknik bisa. Seperti itu, karena kalau nanti ada yang hidupkan lagi, yang meninggal ini, kita nggak tahu, karena misalkan kejadiannya meninggalnya udah 2017 atau 2018, kita nggak tahu, jadi bukan dihilangkan, bukan dihapus, tapi ditidurkan. Karena nanti harus ada koneksi begini Pak untuk proses data, kenapa dia ditidurkan gitu. Kemudian ini yang perbaikan data daerah. Jadi daerah mensurvei apakah tadi Verifali, apakah dia masih layak atau enggak, ini kita serahkan daerah. Karena sesuai Undang-Undang nomor 13 2011 tentang data bahwa Verifali itu harus dilakukan oleh daerah. Kemudian ini ada usulan baru dari daerah, 7.427.109, ini baru. Ini tetap masuk harus lewat DTKS. Kemudian 670.000-nya ditolak atau ditidaklayakkan oleh daerah. Itu 670.000. Jadi yang berhak mentidaklayakkan itu tetap daerah Pak, bukan kami. Kita hanya menetapkan karena tadi kita berpegang pada Undang-Undang nomor 13 tadi 2011 bahwa usulan itu data harus dari daerah. Jadi New DTKS itu yang semesta itu 139.000 tadi 139 juta ini yang padan dengan kependudukan. Nanti mungkin bisa dipakai oleh BPJS, bisa dipakai oleh gas, bisa dipakai oleh macam-macam kita siapkan Pak. Ini sudah padan dengan data kependudukan. Nah, pada Dukcapil 100 juta sekian. Jadi semestanya 139 juta setelah kita cleansing. Kemudian penerima bansos, salur yang dibuka oleh publik itu 52.674.000 sekian. Jumlah data perbaikan kota, yaitu Februari, ini mungkin bisa dilihat datanya ada 312 daerah kota, kemudian naik di bulan Maret 319, kemudian sampai dengan bulan April untuk perbaikan datanya sudah 385 daerah. Ada beberapa daerah yang memang kita butuh bantuan seperti Papua, kita minta bantuan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Cendrawasih untuk membantu. Kemudian ini datanya Pak, presentasi progres perbaikan data ada di kita, saya pikir saya tidak perlu baca, jadi kurang dari 25% itu rata-rata memang di Papua dan Papua Barat. Jadi ini nanti yang kita bantu intens untuk perbaikan datanya. Jadi sampai 50% itu juga masih sebagian besar di Papua dan Papua Barat, serta ada di Maluku. Kemudian ini datanya. Kemudian ini progres perbaikan data kurang dari 20. Nah ini contohnya Pak. Ini perlu saya tampilkan Mbak. Gimana Bapak izin? Perlu ditampilkan? Karena menyangkut juga yang lain, bukan hanya kami. Mohon izin Pak. Disampaikan. Oke. Baik Pak, jadi contohnya begini. Tolong yang data pertama. Itu Yati, NIK-nya 99999. Itu ada berapa nomor? Berapa? 12. Yati enggak kita hilangi, kita betulkan NIK-nya, tapi yang 11 itu yang kita hapus, yang kita tidurkan. Kemudian berikutnya Nur Hayati, NIK-nya sama, bisa dibersani, yang samping kanan itu 35 ya, belakangnya 001.
itu Nur Hayati nggak kita hapus, tapi yang lainnya Nur Hayati itu kita hapus, kita tidurkan. Terus saya Pak, saya gimana caranya? Jadi ini Pak, ini Nur Hayati satu nama, nicknya sama. Jadi mohon maaf Pak, dulu softwarenya di kementerian itu ya saya mohon maaf, itu dibuat per provinsi. Sehingga begitu saya gabung, ketahuanlah seperti ini. Jadi alamatnya beda, tapi nicknya sama, tapi namanya juga sama. Itu yang satu kita ambil Nur Hayati, yang layak, kemudian yang sisanya yang kita tidurkan. Nah berikutnya Slamet Pak. Slamet ini terkenal Pak, saya survei. Dia nerima 39 bantuan Pak. Nicknya sama, udah ketemu di pemilu Pak. Iya, cocok berarti Pak. Iya, ya udah cocok Pak. Kemudian nama ibu kandung Siti Hawa. Sama ya Bu? Ya udah itu Pak. Ya itu sudah. Kalau itu tetap keluar Pak, nanti jadi double dia nerimanya. Itulah kenapa kemudian kita tidurkan. Kemudian yang tadi saya juga nertibkan, kalau satu kakak itu dia nerima 2-3 bantuan kan nggak boleh Pak. Bayangkan kalau PKH itu bisa 800.000 Pak per bulan. Tapi ada yang paling rendah berapa? 200, 350. Ada yang, tapi kalau 2 terima kan dia bisa 700 terimanya. Bisa 1.050.000 kalau 3. Nah itu yang kita potong, kita tidurkan 2 itu. Kemudian ada yang terima 3 bantuan dulu awalnya Pak. Ini sebelum BST berakhir. Jadi dia terima PKH, terima BPNT, terima BST. Nah ini kita hapus. Di Permensos 2020 itu hanya berhak menerima 2 bantuan. Itulah yang kita tidurkan. Jadi kita pilih kenapa bukan BST, kita pilih kita ke BPNT supaya dia menerima sampai dengan akhir tahun. Karena kalau BST yang kan dihapus kemarin Pak, bulan April aja kan, dia nanti Mei nggak terima. Karena itu kemudian kemarin kita pindah, dia yang terima BST double, kita pilih BPNT. Kita pindah ke BPNT. Ada yang kalau dia terima bantuan 3, maka kemudian yang kita hapus BST-nya. Tapi kalau dia terima bantuan BST saja, ternyata double bantuan dengan PKH atau dengan, maka kita pindah, kita mutasi dia ke BPNT. Demikian pula kalau mereka putus, tidak terima, dia hanya BST tapi dia benar berat, maka kita boyong dia ke BPNT supaya memang terimanya lebih kecil. Kalau BPNT 200.000, kalau BST 300.000. Tapi dia akan terima sampai dengan bulan Desember. Jadi policy kita kemarin gitu. Supaya dia sustain menerima sampai bulan Desember. Jadi tidak berhenti di April. Begitu Pak. Dan itu pun masih ada Pak. Masih ada sisa yang kita sekarang nunggu dari daerah. Sekali lagi tidak ada inputan saya kecuali yang orang yang kayak pemulung kayak gitu baru saya masukkan karena itu. Kemudian disabilitas. Yang disabilitas itu kita data, kemudian kita cek rekam kependudukannya, kemudian kita masukkan Pak. Kalau lainnya tapi tetap kita serahkan ke daerah untuk dimasukkan. Seperti itu. Jadi tidak ada intervensi dari kami kecuali tadi yang pemulung dia nggak punya nggak punya KTP, nggak punya itu, kemudian kita rekam, nggak punya keluarga, itu kita rekam, kemudian kita serahkan itu ke daerah untuk diusulkan, termasuk yang disabilitas. Jadi yang disabilitas kita bisa masukkan berapa Pak? Pak Ari? Pak Ari nggak ada ya? Berapa yang disabilitas? 179.000 sekian. Itu disabilitas Pak. Itu data kita, kemudian kita masukkan. Jadi seperti itu kira-kira double-nya Pak. Jadi ini contohnya Pak. Ini Tentrem Wahyuni, ini terima 3 Pak. Tentrem Wahyuni.
Iya, NIK-nya sama. Jadi kita ambil satu, tentrem itu tetap dapat, tapi memang tidak 3. Jadi setelah kita cek juga baru kita tunjukkan, dan kemudian NIK nama Pak Danjub Capel kemudian tidak terpilih karena dia ganda terimanya. Ini contoh-contohnya, Pak. Kemudian ini juga saya mindah, Pak, kurang lebih 3 juta sekian karena bank tidak mau menyalurkan. Setelah kita kenceng, bank tidak mau menyalurkan. 3 juta berapa data bank? Lah wong namanya tuh memang IT, Pak. Di data kependudukan itu namanya IT, namanya NA70, nggak maunya NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR, nggak mau nyairkan, Pak. Jadi gimana kita ya, gimana Pak? Ya sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di pos. Kasihan mereka memang berat terima. Tapi namanya seperti ini, Pak. Ini ada lahir, mohon maaf Pak, ini data menurut Pak Jonan, itu data lama Pak. Jadi ada yang lahir tahun 2043. Bang nggak mau, ada yang lahir 2060. Ini kan bukan kesalahannya penerima kan Pak. Bang nggak mau ini. Jadi akhirnya kita pindah ke PT Pos. Sekarang ini lagi persiapan untuk ke PT Pos. Kemudian ini tadi IT namanya. Kemudian dusunnya 0, jadi dusunnya 0. Enggak mau juga. Kemudian RW-nya 0. Kalau di desa kan enggak ada RW, enggak ada RT toh. Ada ya? Ada ya? ini enggak ada Pak datanya. Jadi enggak bisa ini. Ini sekarang lagi kita rekap untuk kita betulkan. Jadi data PKH sekarang ini sudah hampir 100% Pak. Hampir sekarang 9.600 sekian ribu. Kemudian data BPNT 17 juta sekian. Jadi masih ada 2 juta ini nunggu perbaikan dari daerah. Kemudian yang BST ini yang bulan April 8.900 menjadi 9 juta sekian. Seperti itu kira-kira. Kemudian proses lama usulannya Pak. Jadi usulannya adalah ada informasi publik nanti yang akan juga kemudian DTKS diserahkan ke Ditjen, kembali lagi kemudian ke penyalur kemudian ke BNBA, ke bank, dan kemudian bank masuk ke DTKS lagi seperti itu. Karena kadang tidak sama Pak, yang kita serahkan misalkan 9 juta, tapi ternyata bank hanya nyalurkan sekian juta. Masalahnya macam-macam yang tadi saya sampaikan di antara salah satunya. Nah, data bulan ini yang kita rapatkan di minggu ketiga bulan ini itu akan menjadi input untuk data bulan berikutnya. Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi meninggal, pindah, kemudian datang, dan untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Jadi kejadian bencana makanya nanti kita minta space sekian untuk kita kembalikan kepada daerah kalau terjadi bencana. Kita bisa masukkan itu usulan data DTKS. Jadi ada informasi publik. Jadi nanti semua bisa melihat prosesnya mulai RT, RW dan sebagainya. Itu kemudian mungkin saya juga mohon izin, saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS, bukan hanya wali kota, saya mantan PNS.
Sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan. Jadi seperti itu, karena itu kenapa saya dului, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi tidak ada, demi Allah tidak ada niat apapun. Saya sebelumnya ke BPKP itu lebih sering Pak. Karena di BPKP itu dia punya dashboard lengkap Pak. Yang masuk ke tempat kita, ke data kita. Kenapa saya tidak ingin saya masuk ke sini kondisi psikis teman-teman itu sudah down sekali Pak. Diajak ngomong susah. Jadi kenapa kemudian saya dului. Saya sampaikan, tolonglah ini saya betulkan. Saya janji untuk membetulkan, dan kita bicara di setiap prosesnya itu dengan Kejaksaan Agung, dengan kita punya rekaman semuanya, dengan polisi, kepolisian, dengan KPK, dengan BPKP, dengan 4 itu lembaga itu, dengan OJK, dengan BI. Kami selalu ini data undangannya. Jadi ini rutin saya lakukan Pak tiap bulan. Jadi kenapa saya sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apapun, tapi saya ingin ya saya sampaikan kalau kita bisa perbaiki kenapa enggak, kenapa saya harus kemudian sebagai menari-nari di atas penderitaan orang lain, saya tidak mau seperti itu. Nah kemudian saya juga mohon izin Pak, untuk e-warung itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri Pak dengan Pak Menko di e-warung di Solo, itu saksinya Pak Dirjen ini, itu masyarakat membeli telur 1 kilo 27.000. Di depan jaraknya jalannya 3 meter Pak Sekjen, ada jual, ditulis dijual telur dalam bentuk grosir, ternyata minimal setengah kilo. Jadi grosel tapi minimal setengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, loh kok naiknya banyak, kemarin itu 18.000, kenapa 27.000 Bu, kita ngambilnya 26.000. Nah kemudian saya jalan, di depan saya baca poster, terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa Bu telur? 18.500. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal, karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak Nyun Sewu, saya sudah dengan Kejagung sudah 4 kali Pak inspektor ya menemukan ini Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita lagi siapkan untuk e-warung itu siapapun bisa menjadi tempat membeli dia. Kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi pembeli itu penjual itu tinggal klik begitu, kemudian report itu masuk ke kita. Seperti itu Pak. Karena kalau kita kondisikan itu terus terang seperti itu. Jadi saya mohon izin itu. Jadi ini hasil rapat koordinasi kami bulanan Pak. Ya. Rapat koordinasi kami setiap bulan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apapun di saya. Tapi saya ingin bahwa ini bisa diselamatkan dengan cara kami membetulkan prosesnya. Dan alhamdulillah saat kita sampaikan bahwa kami nemukan begini, mereka juga menyatakan itu Bu yang kami tunggu. Katanya seperti itu. Ada rekamannya semua. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf sekali kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.